Assalamualaikum sahabat my channel. Kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah nyata dari seorang pegawai rendahan yang bisa menjadi seorang menteri. Semoga kisah ini bisa memberi pelajaran dan motivasi bagi kita semua. Mari kita simak kisahnya. Di sebuah perusahaan pertambangan minyak di Arab Saudi di akhir tahun 40-an, ada seorang pegawai level rendahan. Ia adalah seorang remaja lokal asli Arab Saudi. Ketika ia sedang bekerja, ia merasa kehausan, lalu ia bergegas mencari air untuk menyiram tenggorokannya yang telah kering. Ia begitu bergembira ketika melihat air dingin yang tampak di depannya. Lalu ia bersegera mengisi air dingin ke dalam gelas. Belum sempat ia meminumnya, tangannya terhenti oleh sebuah hardikan. "Hei kamu, tidak boleh minum air ini. Kamu cuma pekerja rendahan. Air ini hanya khusus untuk insinyur." Suara itu berasal dari mulut seorang insinyur Amerika yang bekerja di perusahaan tersebut. Remaja itu akhirnya hanya bisa terdiam menahan rasa haus. Ia tahu ia hanyalah anak miskin lulusan sekolah dasar. Kalaupun ada pendidikan yang dapat ia banggakan, itu hanyalah lulusan lembaga tahfiz Quran. Tapi keahlian itu tidak ada harganya di perusahaan minyak yang saat itu masih dikendalikan oleh manajemen Amerika. Hardikan itu selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Ia lalu bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa segelas air saja dilarang untukku? Apakah karena aku pekerja rendahan, sedangkan mereka insinyur? Apakah kalau aku jadi insinyur, aku bisa minum? Apakah aku bisa menjadi insinyur seperti mereka? Pertanyaan ini selalu terngiang-ngiang dalam dirinya. Kejadian ini akhirnya menjadi momentum baginya untuk membangkitkan sikap positif. Muncul komitmen dalam dirinya. Remaja miskin itu lalu bekerja siang hari dan melanjutkan sekolah malam hari. Hampir setiap hari ia kurang tidur untuk mengejar ketertinggalannya. Tidak jarang olok-olokan dari teman pun ia terima. Buah kerja kerasnya menggapai hasil. Ia akhirnya bisa lulus SMA. Kerja kerasnya membuat perusahaan memberi kesempatan padanya untuk mendalami ilmu. Ia dikirim ke Amerika untuk mengambil kuliah S1 bidang teknik dan master bidang geologi. Pemuda ini lulus dengan hasil memuaskan. Selanjutnya, ia pulang ke negerinya dan bekerja sebagai insinyur. Kini, ia sudah menaklukkan rasa sakitnya, kembali bekerja dan bisa minum air yang dulu dilarang baginya. Tak lama ia bekerja, karirnya kian melesat terus. Ia terlatih bekerja keras dan mengejar ketertinggalan. Dalam pekerjaan pun, karirnya menyusul yang lain. Karirnya melonjak dari kepala bagian menjadi kepala cabang, lalu manajer umum, sampai akhirnya ia menjabat sebagai wakil direktur. Sebuah jabatan tertinggi yang bisa dicapai oleh orang lokal saat itu. Pada suatu waktu, ketika ia menjabat wakil direktur, insinyur Amerika yang dulu pernah menghardiknya, kini justru menjadi bawahannya. Suatu hari insinyur tersebut datang menghadapnya karena ingin meminta izin libur. Ia berkata, "Aku ingin mengajukan izin liburan. Aku berharap Anda tidak mengaitkan kejadian air di masa lalu dengan pekerjaan resmi ini. Aku berharap Anda tidak membalas dendam atas kekasaran dan keburukan perilakuku di masa lalu." Sang wakil direktur mantan pekerja rendahan itu lalu berkata, "Aku ingin berterima kasih kepadamu dari lubuk hatiku yang paling dalam, karena engkau pernah melarang aku minum saat itu. Ya, dulu aku benci padamu, tapi dengan izin Allah, kamulah sebab kesuksesanku hingga aku meraih kesuksesan ini." Akhirnya mantan pegawai rendahan itu menempati jabatan tertinggi di perusahaan tersebut. Ia menjadi presiden direktur pertama yang berasal dari bangsa Arab. Tahukah Anda apa perusahaan yang dipimpinnya?
Perusahaan itu adalah Aramco, yaitu perusahaan minyak terbesar di dunia. Di tangannya, perusahaan ini semakin membesar dan kepemilikan Arab Saudi semakin dominan. Atas prestasinya, ia ditunjuk Raja Arab Saudi untuk menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan Mineral yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap dunia. Ini adalah kisah Ali bin Ibrahim Al-Naimi yang dari tahun 1995 menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan Mineral Arab Saudi. Demikianlah kisah dari Ali bin Ibrahim Al-Naimi, seorang pegawai rendahan yang bisa menjadi seorang menteri berkat kerja keras dan semangat pantang menyerahnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup dari kisah tersebut.